Salam. Saya ingin mengungsikan satu tajuk yang sederhana, tetapi ini saya harap supaya ini memperingatkan kita tentang keadaan yang kita sama-sama hadapi sekarang, yaitu don't let your guard down. Apakah arti don't let your guard down dalam bahasa Inggris? Sedikit definisi di sini adalah don't let your guard down berarti to relax and to stop being careful and alert. Boleh diterjemahkan seperti menjadi santai, relax, ataupun leka, berhenti berjaga-jaga. Jadi hari ini saudara, saya ingin mengkongsikan tentang satu tema ini, don't let your guard down. And before I go further, let's commit this time to the Lord in prayer. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan dan platform yang ada, di mana kami dapat berkongsi firman Tuhan untuk mendorong, untuk mempersiapkan jemaat-Mu di dalam kami menghadapi setiap cabaran yang kami hadapi setiap hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya begitu tertarik dengan kejadian yang terjadi pada hari-hari ini. Testimoninya apa yang telah terjadi kepada negara India dalam kebelakangan ini, dalam minggu ini saudara, kita dikejutkan di mana India merekodkan case baru COVID-19 yang tertinggi di dunia, sehingga mencacah 300.000 case dalam satu hari. Wah, ini benar-benar menakutkan ya. Dan satu persoalan yang kita semua tanya, kenapa? Apakah puncak peningkatan yang begitu mendadak terjadi di India? Nah saudara, semua ini terjadi karena India ataupun kerajaan India terlalu awal mendeklarasi kemenangan terhadap pandemik COVID-19. Dalam kata lain, India premature declaration of victory over the pandemic. India let their guard down over the pandemic. So, sangat jelas di sini kita melihat bahwa kerajaan India dengan begitu cepat ya, mereka mendeklarasikan kemenangan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, mungkin daripada keadaan yang terjadi di India, kita boleh belajar sesuatu ya, daripada pengistiharan mereka kemenangan yang terlalu awal terhadap pandemik ini saudara. Kita melihat pada mulanya India kelihatan begitu berjaya menurunkan kebolehjangkitan hampir ke angka sifar. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa sebab ataupun faktor, dan karena kebanyakan populasi India adalah dari anak-anak muda yang datang dari kampung ataupun dari rural area, di mana immune system mereka sudah sudah terdedah dengan disease ataupun dengan bermacam-macam penyakit. Nah, pada awal bulan Mac tahun ini, ya, baru-baru ini, India sudah mengistiharkan kemenangan in the end game terhadap pandemik COVID-19. Mereka begitu yakin. Bahkan India juga merupakan salah satu negara pengeluar vaksin yang terbesar di dunia. Sehingga dalam satu karatan akhbar ataupun dalam newspaper mengatakan India now can save the world. Malah BBC News melaporkan bahwa ahli politik, penggubal undang-undang, dan media sangat yakin bahwa India sudah benar-benar keluar daripada masalah pandemik ini. Apa yang terjadi saudara? Ahli-ahli politik mula mengadakan kampanye pilihan raya yang secara beramai-ramai di seluruh negara. Ratusan penonton penyokong dibenarkan ya masuk ke stadium untuk menyaksikan perlawanan kriket. Ribuan penganut Hindu mengadakan perhimpunan besar-besaran ya. Kurang daripada sebulan selepas itu, pertengahan bulan April
baru-baru ini, dalam minggu lalu saudara, telah dilaporkan dari bawah lebih ratusan ribu ya case baru, dan jumlah itu semakin meningkat. Dan sekarang saudara, India berhadapan dengan gelombang kedua tsunami coronavirus. Ya, saya melihat news bagaimana India kekurangan oksigen dan kematian begitu ramai sekali saudara. Ternyata di sini saudara, kemenangan kerajaan India terhadap pandemik adalah terlalu awal. Pengistiharan mereka terhadap kemenangan ini terlalu awal, sehingga penularan jangkitan yang melonjak tinggi disebabkan they let their guard down too early. So, what we can learn from India's experience is that we cannot let our guard down when everything looks okay. Similarly, ataupun sama dengan keadaan kita, keadaan rohani kita saudara, kita tidak boleh let our guard down. Kita tidak boleh leka, walaupun when everything looks okay, doesn't mean that it's look okay. It's all okay. Nah saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini membawa saya kepada contoh dari Alkitab. Ada pribadi-pribadi di Alkitab ya, yang pada suatu ketika leka, letting his guard down, dan kita melihat apakah kesan ataupun akibatnya. Orang ini adalah orang yang sangat terkenal, itu Raja Daud sendiri. Ini direkodkan di dalam 2 Samuel ya, pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan seterusnya. Dan saya hanya membawa kita membaca di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Samuel 11 ayat pertama dan kedua. Pada musim bunga, yaitu masa raja-raja marah untuk berperang, Daud mengutus Yoab dan para pegawainya serta seluruh orang Israel untuk berperang. Mereka menggempur Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Namun begitu, Daud sendiri tidak turut marah tetapi tinggal di Yerusalem. Pada suatu petang, Daud bangun dari tempat tidurnya lalu berjalan-jalan di atas bumbung istana raja. Dan dari atap itu dia terlihat seorang perempuan yang sedang mandi. Sangat cantiknya perempuan itu. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada masa itu yang dikatakan pada musim bunga ya, seharusnya Daud sebagai raja, dia seharusnya berada di medan peperangan. Tetapi Daud mengutus Yoab dan para pegawainya. Di manakah Daud pada waktu itu saudara? Ya, teks ini menjelaskan bahwa Daud sedang berada di bumbung istana dalam keadaan ataupun dalam mode relax. Ya. Ketika Daud dalam keadaan relax mode, pada masa itulah dia terlihat dan melihat Bathsheba sedang mandi. And we all know what happens after that. Daud berdosa, dia berzina dan menjadi pembunuh. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Daud let his guard down. Apabila dia dalam keadaan yang selesa, dia sudah dalam keadaan yang selesa, ya. Dalam sekelip mata saja Daud leka dan dia telah jatuh ke dalam dosa. Ini mengingatkan kita saudara supaya dalam setiap keadaan kita tidak boleh leka. Kita tidak boleh let our guard down. Seperti kerajaan India tadi, mereka begitu cepat mengistiharkan kemenangan terhadap pandemik, sehingga second wave of coronavirus hit them so badly until today. Ya, jadi maka dengan itu saudara dan saudari, kita juga belajar daripada Daud. Ya, Daud sudah memenangi peperangan demi peperangan. Dia mungkin sudah begitu yakin dengan kekuatan tenteranya. Dia tidak perlu pergi ke medan peperangan pun
pasukannya ya akan menang. Dia begitu selesa. Maka apa yang terjadi? Daud let his guard down. Dan sesaat Daud let his guard down, sesaat Daud leka, dia tidak berjaga-jaga dan tidak berhati-hati, saat itulah dia jatuh dalam perzinahan dan dia jatuh di dalam pembunuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih, kita juga melihat beberapa contoh dari Alkitab, pribadi yang tidak leka, yang tidak never put their guard down, walau dalam keadaan situasi yang senang sekalipun, walaupun mereka berada dalam keadaan situasi yang baik. Contohnya Daniel dan sahabat-sahabatnya, mereka berada di istana raja, ya, semuanya disediakan. Tapi kita melihat Daniel, saudara, he didn't let his guard down. Bahkan firman Tuhan berkata, he purposely decide, dia telah membuat ketetapan di dalam hatinya, not to touch the palace food. Sahabat-sahabatnya juga, mereka tidak mengizinkan keadaan mereka yang senang membuat mereka leka. Ya. Kita juga melihat contoh lain seperti Yusuf. Yusuf, saudara, kita semua tahu. Tapi kita melihat Yusuf, dia tidak leka. Walaupun berada di rumah Potifar, dia sudah senang, dia sudah diberi kepercayaan to take charge of the household of Potifar. Ya. Tapi saudara, dia tidak leka. Dia tidak let his guard down, sehingga dia bebas daripada melakukan dosa. Mungkin ada satu contoh lagi ya, seperti Mordekai. Ya, Mordekai juga tidak leka walaupun dia mendapat perkenanan daripada raja karena Esther, ya, dipilih menjadi ratu. Mordekai mungkin ada keistimewaan daripada raja karena Esther sudah menjadi ratu. Tetapi saudara, kita melihat Mordekai dengan pendiriannya, dia tidak leka, dia tidak let his guard down, bahkan untuk berlutut menyembah Haman. Inilah contoh-contoh dari para Alkitab, saudara, yang mungkin membantu kita bahwa dalam setiap keadaan sekalipun, remember, don't put your guard down. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, saya ingin membawa kita melihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dan sampai ayat ke-18. Ini adalah satu peringatan kepada kita bahwa setiap hari kita berhadapan dengan pencobaan. Iblis tidak pernah diam. Iblis tidak pernah diam. Kalau ada 25 jam satu hari, dia akan bekerja 25 jam untuk menjatuhkan kita, saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh leka. We can never put our guard down siang dan malam. Dan ayat ini mungkin mengingatkan kita sekali lagi betapa pentingnya kita mengenakan senjata kelengkapan Allah, to put on the full armor of God daily in our life. Dan dalam ayat yang ke-10 berkata, akhir kata, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya. Pakailah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis. Sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis di udara. Oleh itu, pakailah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada masa yang penuh kejahatan, dan berdiri tegap setelah kamu melakukan segalanya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, saudara, firman Tuhan menyatakan supaya kita harus memakai selengkap senjata Allah. Mungkin ada orang memakai senjata Allah, kelengkapan senjata Allah, tapi tidak lengkap. Maka apabila kita di-attack, kita diserang daripada satu sudut di mana kita leka, saudara, dan itu akan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Dan saya teruskan pembacaan dalam ayat yang ke-14, berkata, dengan demikian berdiri dengan tegap setelah mengikat pinggangmu
dengan tali pinggang kebenaran, memakai perbenaran sebagai perisai dada, menyarungkan ke kakimu persediaan menyebarkan Injil perdamaian. Yang paling utama, memakai perisai iman untuk memadamkan segala anak panah berapi durjana, dan ketopong keselamatan serta pedang roh, yaitu firman Allah. Sambil itu pohonlah sentiasa dengan segala doa dan rayuan dalam roh, serta berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang yang saleh. Ayat ini saudara begitu biasa, begitu familiar bagi kita. Tetapi persoalannya, adakah kita mengenakan senjata kelengkapan Allah di dalam hidup kita setiap hari? Jangan kita leka mengenakan salah satu daripada kelengkapan senjata ini. Karena kelekaan kita di dalam mengenakan satu daripada kelengkapan senjata Allah ini boleh memberi ruang kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Sehingga apabila kita jatuh saudara, kesannya, konsekuensinya begitu dahsyat. Maka dengan itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya membawa kita belajar daripada kerajaan India yang telah leka, bahkan letting their guard down too early, declaring victory over the pandemic too early, sehingga hari ini mereka sedang menghadapi konsekuensi. Dan maka dengan itu saudara, saya mengajak kita berdoa untuk India yang mereka sedang menghadapi the second wave of coronavirus. Tsunami has hit them so badly. Ya, kita berdoa supaya kerajaan India akan bangkit, bahkan rakyatnya bangkit bersama-sama menentang, dan mereka akan come out of this pandemic, of this tsunami strong. Kita ada saudara dan teman-teman kita yang ada di India, kita bantu mereka di dalam doa. Biar ini menjadi satu peringatan kepada kita. Begitu juga dalam kehidupan kita secara rohani, ya. Apabila keadaan sudah baik, apabila keadaan sudah semakin baik, everything looks okay, dan kita sudah lalai, kita sudah leka, maka dalam kelekaan kita itu, kita tidak sadar iblis sedang bekerja untuk menjatuhkan kita. By the time you realize, it is too late. Maka dengan itu saudara dan saudari sebagai orang Kristen, kita harus vigilance, kita harus watchful, kita harus berjaga-jaga. Kita sentiasa dalam mode berjaga-jaga siang dan malam. Maka dengan itu saudara, kita lihat ya dalam Efesus ini, kita harus mengenakan kelengkapan senjata Allah setiap hari. Dan di akhir ayat 18, kita harus berdoa, ya. Karena doa saudara, kita harus berdoa setiap hari, ya, di dalam kita menghadapi cabaran setiap hari. Karena kita tidak tahu dari mana datangnya godaan, dari mana datangnya cobaan, dari mana datangnya tipu daya iblis. Itu boleh datang dari mana-mana saja. Tapi saudara, apabila kita sudah dilengkapi dengan segala kelengkapan senjata Allah, kita begitu yakin dan percaya kita dapat menghadapi semuanya. Firman Tuhan berkata, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan, karena kita ada kekuatan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, dan saya berdoa, dan saya ajak kita berdoa bersama-sama supaya kita sentiasa mengenakan kelengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita. Let's pray. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami diperingatkan tentang satu kejadian yang sedang terjadi di negara India, di mana mereka telah mendeklarasikan kemenangan terlalu awal, sehingga hari ini mereka sedang menghadapi the second wave tsunami di dalam pandemik ini. Dan kami mau berdoa untuk India, kerajaan India dan bangsa India yang dalam keadaan yang begitu susah dalam mereka menghadapi keadaan ini. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, bahkan berikan mereka jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan sembuhkan segala mereka yang sakit
kena oleh COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, berikan mereka kebijaksanaan dalam mereka menyelesaikan isu-isu rakyat mereka yang sedang kekurangan oksigen dan perubatan dan tempat-tempat hospital yang sangat kekurangan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan Tuhan turun ke atas bangsa ini, ke atas negara India ini. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa supaya they will turn their hearts to you, Lord. They will come to know you. Mereka akan datang mengenal Engkau. Mereka berseru meminta pertolongan. Tuhan, disitulah Engkau hadir dalam hidup mereka, bahwa tidak ada penyelamat selain daripada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan hari ini di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami tidak let our guard down. Di dalam setiap masa kami sentiasa mengenakan kelengkapan senjata Allah, karena kami tahu iblis bekerja 24 jam untuk menjatuhkan, untuk melemahkan, untuk mencari peluang dan kesempatan. Maka dengan itu Tuhan, kami tidak mau leka, kami mau sentiasa berjaga-jaga. Karena apabila kami mengenakan senjata kelengkapan Allah, kami tahu kami selamat, kami dipelihara, kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, renungan hari ini, devotion hari ini, memberikan kami satu kesadaran, mengingatkan kami betapa kami harus sentiasa berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Sehingga kita berjumpa pada masa yang akan datang.